Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugeng Riyadi SPDI, peserta PPG Darjah PAI Batch 2 tahun 2025, LPTK, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nomor peserta PPG 340227000061. Nomor induk mahasiswa 25404111251. Saya berasal dari SD Muhammadiyah Serut, Palbabang, Bantul. Hari ini akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 2 materi berwudu. Semoga proses uji kinerja ini menjadi bekal terbaik dalam mengabdi di dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, semangat belajar. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Kita akan berdoa terlebih dahulu, ya, dipimpin oleh ketua kelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tubillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, Pak Sugeng presensi dulu kehadiran pada pagi hari ini. Mbak Nadif, ya, alhamdulillah. Ahnaf, Safira, Adib, Afrina, ya, Rafandra, Wildan, alhamdulillah semuanya. Selanjutnya untuk memulai aktivitas pagi ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu nasional untuk memupuk rasa cinta tanah air kita. Pancasila, aku dan pendukungmu, marilah proklamasi, sedia Pancasila dasar negara, rakyat akhir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo hari ini kita akan belajar atau menuntut ilmu. Menuntut ilmu sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya. Apa Pak pentingnya menuntut ilmu itu? Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi anak-anak, kalau kita rajin menuntut ilmu, semangat menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan kita untuk menuju surga. Pak Sugeng mau bertanya, siapa yang dari bangun tidur sampai hari ini, siapa yang sudah wudu? Nah, ayo, ya banyak ya, semuanya ya. Ya, kapan kamu melaksanakan wudu pagi ini? Tadi pagi saat mau melaksanakan sholat subuh. Semuanya sholat subuh hari ini? Wah, luar biasa ya. Kenapa kalau kita mau sholat itu harus wudu dulu? Biar bersih dan suci. Tepuk tangan buat Mas Adib. Ya, pintar sekali ya. Bersih dan suci. Emang kalau kita nggak wudhu langsung sholat gimana anak-anak? Ya? Gimana? Tidak sah kata Mbak Safira. Luar biasa. Selanjutnya mengingat-ingat pelajaran terakhir yang kemarin sudah kita lalui bersama-sama. Ya. Apa pelajaran terakhir waktu kita bertemu untuk PAI kemarin? Siapa masih ingat? Tentang makna wudhu dan fungsi wudhu. Tentang makna wudhu dan fungsi atau kedudukan wudhu. Tepuk tangan buat Mas Adib. Mas Adib, ya luar biasa ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini melanjutkan pelajaran yang kemarin dengan pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang syarat sah wudhu, rukun wudhu, ya, sunnah-sunnah wudhu. Itu materinya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak akan bisa satu, menjelaskan syarat sah wudhu, ya. Setelah itu, anak-anak juga bisa menyebutkan rukun wudhu.
dan juga bisa menjelaskan sunnah-sunnah wudhu. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajarannya, ya, kita ice breaking dulu. Setuju tidak? Ya, 1, 2, 3. Marilah berwudhu bersama. Terima kasih, boleh duduk lagi. Hari ini kita akan memulai inti pembelajaran hari ini. Suatu saat ada orang atau namanya itu Mbak Aisyah. Dia itu sariawan. Bahkan sariawannya nggak cuma 1, tapi 3. Kiri ada, kanan ada, depan ada. Bahkan ada orang yang sariawan itu di lidah. Kalau buat kumur-kumur, sakit kan? Nah, suatu saat Mbak Aisyah atau anak-anak yang sedang sakit sariawan itu mau sholat. Tapi pas wudhu mau kumur-kumur sakit banget. Nah, terus dia bilang sama bundanya, "Bun, gimana bun? Kalau aku wudhunya nggak usah kumur-kumur bun, boleh nggak?" Nah, seperti itu. Nah, nanti anak-anak akan berdiskusi tentang syarat sah wudhu, rukun wudhu, dan sunnah-sunnah wudhu. Setelah itu anak-anak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Boleh nggak kita wudhu tapi nggak usah kumur-kumur? Nah, gitu ya. Ya, baik, untuk memulai kegiatannya Pak Sugeng akan membuat kelompok. Nah, anak-anak berhitung urut 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, gitu ya. 1, ya diingat-ingat, 3, 1, 2, 1, 1, diingat-ingat, 2, 1. Iya, pintar sekali. Masih ingat nomormu nomor berapa? Ya, yang 1 tetap di sini, yang sini untuk yang nomor 2, yang nomor 3 di sini. Ya, tasnya boleh dibawa. Ya, silakan cari tempatmu. Baik, semuanya sudah mendapatkan tempat duduk sekarang. Nah, saatnya kita menunjuk atau memilih ketua kelompok. Mas Wildan, ketua kelompok 3. Safira, Rafa, Wildan. Oke, siap ya. Tepuk tangan dulu untuk ketua yang terpilih. Ya. Baik. Selanjutnya, anak-anak Pak Sugeng akan membagikan LKPD. Ya, kasih nama, yang dapat langsung kasih nama. Ya, yang dapat kasih nama. Ini kerja kelompok, karena kerja kelompok biar nyaman, kursinya kita buat berhadapan. Kerja kelompok segera dimulai. Ya, 3 jam apa? Ya. Yang aktif dialognya. Kalau sudah dialog nomor 1 selesai, lanjut nomor 2. Kamu akan diskusi tentang rukun wudhu. LKPD ada nggak itu materi singkatnya? Kasih tahu ya, diskusi kelompok ya, kasih tahu. Yang pertama diskusi tentang syarat sah wudhu. Kasih tahu ya, diskusikan. Yang pertama diskusi tentang, ya di bawah boleh, ke samping boleh. Gambar nanti yang menuliskan Mas Usman. Ya. Sekarang Mas Habib yang rangkuman 1 tentang membuat syarat sah wudhu. Semuanya harus kontribusi ya. Tapi ada yang mau. Ya, nih kesimpulan yang nomor 5, sah atau tidak sah. Terus kasih alasan kenapa kok tidak sah. Ya, ini kalau masuk apa? Coba diskusi sama temanmu. Baik, kita akan memasuki anak-anak, saatnya nanti akan tampil ke depan. Silakan semua anggota kelompok maju ke depan dulu sambil dibawa ini. Ya, terus dibacakan yang nomor 1 dan 2. Mas Wildan, salam dulu kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam itu wajib. Kami dari kelompok 3
akan menampilkan hasil Diskusi kelompok 3. Sebutkan syarat sah wudu ya. Satu apa? Beragama Islam. Ya, yang kedua apa? berakal sehat, Berakal sehat. Yang ketiga apa? Balik. Bagaimana anak-anak? Kelompok 3 itu menyebutkan 3. Nah, beragama Islam, berakal sehat, dan apa tadi Mas Hudan? Balik. Ya. Apakah kamu ada yang berbeda pendapat atau ada yang berbeda jawabanmu? Apa yang berbeda? Ada apa lagi di situ? Tidak dalam keadaan berhadas besar. Ya, ada lagi? air yang suci Menggunakan air yang suci dan mensucikan. Baik. Ya, oke. Yang kedua, menyebutkan rukun wudhu, niat, satu niat membasuh muka, membasuh muka. Apalagi? membasuh kedua tangan, Membasuh kedua tangan sampai siku. Setuju nggak semuanya? Setuju, benar semua ya. Baik, demikian penampilan kelompok 3. Tepuk tangan buat Mas Wildan dan teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami. Nah, yang pertama tentang apa itu? Sebutkan sunah-sunah wudhu. Woi, sebutkan sunah-sunah wudhu. Nah, Membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum wudhu, membasuh telapak tangan sebelum mulai, berkumur-kumur, membasuh lubang hidung, istinnya, istighfar, mengusap telinga. ya. Selanjutnya tentang apa? Aktivitas kreatif. Ya, aktivitas kreatif. Ya, mengurutkan gerakan wudhu. Sudah ada gambar. Hasil urutanmu nomor urutannya bagaimana? Coba dibacakan. 1, 6, 9, 7, 4, 5, 8, 2, 3. Wah, pintar sekali. Ya, demikian ya. Ya, oke. Salam dulu, Mas Rafa. Ya, Wassalam. bareng-bareng ya, bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Menjawab salam wajib. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Ya, boleh duduk lagi. Ya, salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami. Bagaimana pendapatmu tentang wudhunya Aisyah? Apakah wudhu tersebut tetap sah? Tuliskan alasanmu. Gimana? Sah apa tidak kelompok 2? Tidak sah karena Tidak sah. tidak lengkap saat berwudhu. Oh, tidak sah karena tidak lengkap saat berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita akan bersama-sama mempelajari, memperdalam ya, apa yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Ya. Pengertian syarat sah wudhu. Syarat sah wudhu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan wudhu agar wudhunya menjadi sah. 1, orangnya beragama Islam. Ya. Yang kedua, balik dan berakal sehat. Ya. Balik itu cukup dewasa. Ya. Selanjutnya, tidak sedang berhadas besar. Nah, berhadas besar itu contohnya bunda kita kalau sudah menstruasi atau haid, airnya harus air suci dan mensucikan. Nah, ya, tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Ya. Selanjutnya anak-anak perhatikan materi kita yang kedua. Jadi setidaknya syarat sah wudhu itu ada berapa yang kita pelajari anak-anak? Ada 5. Rukun wudhu. Rukun wudhu adalah hal-hal yang wajib dilakukan agar wudhu sah.
jika salah satu rukun tidak dikerjakan, misalnya lupa membasuh muka, maka wudunya tidak sah. Nah, rukun wudu ada berapa anak-anak di sini? Berapa? 6 ya. Yang nomor 1 niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang selanjutnya apa? Membasuh kedua tangan hingga siku. Selanjutnya apa? Mengusap sebagian kepala. Selanjutnya setelah kepala membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Seperti itu anak-anak. Jadi yang harus itu gerakannya hanya berapa? 4 yang wajib. Apa saja yang harus dilakukan? 1. Membasuh wajah. 2. Tangan sampai siku. 3. Kepala. 4. Kaki. Nah, sunah-sunah wudhu. Nah, sunah wudhu adalah amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar wudhu menjadi lebih sempurna dan mendapatkan pahala lebih besar. Apa saja yang sunnah itu? 1. Membaca bismillah atau basmalah. Yang kedua, membasuh telapak tangan 3 kali. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, beristinsyak atau menghirup air ke hidung. Kemudian mengusap telinga, itu juga sunnah-sunnah saja. Kemudian mendahulukan yang kanan ya. Terus membasuh anggota wudhunya itu 3 kali ya. Kemudian apa lagi? Menghadap kiblat saat berwudhu. Kemudian apa lagi? Membaca doa setelah berwudhu. Seperti itu ya anak-anak ya. Kesimpulannya apa? Kalau kita lagi airnya terbatas. Nah, Pak, ini tempat saya kemarau panjang Pak, airnya tuh cuma 1 botol aqua. Cukup berapa? Gerakannya cukup 4 tadi sudah sah ya, dalam kondisi darurat. Tapi kalau lengkap bagaimana anak-anak? Lebih sempurna. Nah, pahalanya lebih banyak. Jadi kalau ada orang wudhu tapi nggak kumur-kumur, sah atau tidak? Tetap sah, hanya kurang sempurna atau pahalanya berkurang ya. Tepuk wudhu, baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, kaki lalu doa, amin. Ya baik ya, seperti itu ya. Yang sudah selesai tunjuk jari. Ya oke. Biar saya kumpulkan. Wah pintar-pintar ya. Ya, kita kuis ya. Membasuh kaki. 1 apa 2 apa 3? 1, 2, 3. Ya, sini banyak yang salah, semuanya salah. Yang ini benar semuanya. Kesimpulannya apa kalau mencuci kaki itu? Rukun wudhu. Oke, sini belum. Nah, untuk permainan kali ini juara satunya kelompok 2 atau kelompok B, tepuk tangan. Jadi kalau rukun wajib dilakukan, kalau sunnah dianjurkan saja. Ya. Kalau mau dapat pahala yang sempurna, pahala yang besar, maka wudhu kita harus lengkap, biar sempurna, biar pahalanya. Baik, untuk refleksi hari ini, apakah anak-anak hari ini merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Apakah cukup paham dengan pembelajaran hari ini? Paham. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Selanjutnya anak-anak, kita akan memberitahu anak-anak untuk pembelajaran yang akan datang ya, pelajaran PAI yang akan datang setelah belajar sunnah, rukun dan juga syaratnya, kita akan belajar hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, dan juga akan belajar gerakan-gerakan wudhu yang lengkap biar gerakannya sempurna. Selanjutnya anak-anak, hari ini mari kita akhiri pelajaran dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.